Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, selamat beraktivitas, tetap semangat. Dan Liverpool telah menyelesaikan saga transfer yang gila-gilaan. Kalau boleh dikatakan di sini, ini luar biasa. Mereka mendapatkan pemain yang mereka buru, yang mereka incar selama ini tuntas sudah. Bagaimana alotnya dalam 2 bulan terakhir mereka bisa mendatangkan Alexander Isak, pemain asal Swedia ini dari klub Newcastle United, dan dengan transfer itu mencapai 130 juta pound atau sekitar 2,83 triliun rupiah, menjadikan Isak sebagai pemain termahal di Liga Primer, memecahkan rekor pembelian pemain untuk Liga Primer sepanjang sejarah, dan dialah yang melampaui apa yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Liverpool terhadap gelandang serang asal Jerman yang sebelumnya diambil dari Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, dengan 116 juta pound. Alexander Isak hanya menginginkan satu klub untuk dia pindah, Liverpool. Dia ingin berlabuh di The Reds, makanya dia bisa diinginkan, katakan sini, tidak mau lagi memperpanjang kontrak dengan Newcastle. Dia sudah mangkir dari latihan dan dia segera memilih klub yang dia maui, dia impikan. Karena bagi Isak mungkin untuk bisa menjadi juara dengan Newcastle itu sangat sulit. Tetapi peluang itu lebih terbuka dengan Liverpool, ya. Karena Liverpool sekarang dengan 20 gelar juara di Liga Primer sebagai juara bertahan pada musim lalu, berpeluang besar untuk bisa menjadi juara pada musim ini. Ya, mereka melakukan start dengan luar biasa, 3 pertandingan, 3 kemenangan, 9 poin. Itu suatu hal yang sangat bagus ketika mereka berada di puncak klasemen. Dan di saat Isak masuk akan menambah daya kekuatan mereka di lini serang, karena sebelumnya mereka sudah mendatangkan juga Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt dan membuat Liverpool sangat kuat, ya. Kedalaman skuad mereka tuh terjaga dengan sangat baik. Terakhir mereka mengalahkan Arsenal kemarin di Anfield dengan 1-0 lewat gol Dominic Szoboszlai dari sebuah tendangan bebas dan menghantar mereka di puncak klasemen. Jadi ini lebih bagus ketika Isak resmi mereka datangkan dengan mahar yang luar biasa tadi itu, bahwa di depan sekarang mereka punya alternatif. Atau bagi Arne Slot sebagai pelatih, mereka memiliki Ekitike dan sekarang hadir Alexander Isak. Tinggal bagaimana pola yang diinginkan oleh Arne Slot, bermain tetap dengan 4-3-3 lewat attacking football yang selalu dimainkan oleh Liverpool sejauh ini, atau mengubah yaitu dengan 4-4-2, karena mereka punya 2 striker, ada Isak dan Ekitike yang bermain langsung di depan, atau mengorbankan salah satu di antaranya. Kalau bermain dengan 4-3-3, Isak lebih dimainkan atau Ekitike. Ekitike sejauh ini sudah membuat 2 gol dalam 3 pertandingan terakhir dia. Jadi ini akan menjadi pilihan yang sulit tentunya bagi seorang Arne Slot untuk merancang taktik strategi dia bersama dengan Liverpool. Tetapi mereka harus bisa mengucap syukur bahwa mereka akhirnya bisa mendapatkan ini. Jadi walaupun dengan uang yang begitu banyak yang mereka harus keluarkan untuk mendapatkan Isak, tetapi bidikan mereka sudah terwujud di penghujung saga transfer yang ditutup, ya, pada awal September ini atau kemarin. Dan pendukung Liverpool tentunya bersuka cita dengan kedatangan Alexander Isak, pemainnya sangat gacor, ya, pada musim lalu bersama dengan Newcastle, dan sekarang dituntut untuk melakukan hal yang sama. Mereka menantikan, ya, permainan Isak di lapangan, pemain yang sangat dingin dalam hal bisa mencetak gol, insting lalu mencetak golnya begitu tinggi di dalam kotak penalti, punya kecepatan, dan dia bisa melakukan dengan semua kakinya, baik kaki kiri, kaki kanan, atau tandukan kepala dia. Dan tentunya dia akan dimanjakan dengan umpan-umpan asis dari Mo Salah. Kemudian ada Florian Wirtz yang ikut membantu, ada Eli McAllister, ya, kita bisa lihat Ryan Gravenberch, ya, kita akan tunggu nantinya bagaimana Isak
berseragam Liverpool, karena kemarin dia sudah selesai tes kesehatan, tes medis, juga sudah dalam sesi pemotretan, wawancara, dan semua sudah terjadi di Liverpool. Dan ketika Isak datang, satu drama yang luar biasa juga terjadi di detik-detik akhir ya, menjelang penutupan transfer di IPL. Marc Guehi, pemain belakang yang juga diincar oleh Liverpool, gagal ya. Walaupun sebenarnya dia sudah tes medis di London, bahkan sudah dalam sesi pemotretan, namun upaya untuk memperpanjang 2 jam lagi itu tidak mendapatkan hasil yang bagus. Akhirnya kontrak atau bagaimana mereka sudah terjadi kesepakatan sebelumnya di antara Liverpool dan Crystal Palace untuk mendapatkan pemain belakang Marc Guehi ini, itu gagal. Sangat disayangkan, ini drama yang menegangkan. Itu gara-gara mereka tidak bisa mendapatkan Igor Julio, pemain untuk mereka pinjam dari Brighton, yang akhirnya Julio itu menuju ke West Ham United. Ya, padahal kalau Julio ini berhasil, mereka bisa menjual, bisa mendapatkan 35 juta pound sesuai apa yang diinginkan. Ya, untuk menjual Guehi ke Liverpool, karena Liverpool butuh pemain belakang. Ya, bagaimana mereka sekarang saat ini hanya mengandalkan Van Dijk dan Konate dengan pelapis Joe Gomez. Apalagi Konate kemarin itu agak terpincang-pincang keluar sebelum diganti Joe Gomez saat menghadapi Arsenal. Makanya tenaga Guehi ini sangat mereka nantikan. Ketika sudah terjadi tes medis, ya itu sudah bisa dikatakan ya 100% lah. Karena sudah tes medis oke, sudah pemotretan. Sebelum itu gagal. Dan bagi kubu Palace tentunya mereka senang, apalagi penggemar dengan pemain kapten mereka tidak pindah. Ya, terutama bagi pelatih mereka juga Glasner, itu senang ya. Walaupun tadinya Steve Perry sudah merelakan ya sebagai owner untuk kepindahan ini. Jika mereka bisa mendapatkan buruan mereka, karena di lini belakang mereka perlu untuk mencari pengganti Marc Guehi, tapi tidak dapat teman-teman untuk mengganti sampai di detik-detik akhir. Walaupun sudah ada pengajuan untuk memperpanjang lagi dari siang itu sampai ke jam 19.00 waktu setempat, tapi itu tidak membuahkan hasil yang dapatkan. Sayang sekali. Nah, akhirnya sekarang bagi Palace mereka harus bisa menambah kontrak bagi Marc Guehi, karena dia tinggal setahun lagi, atau menjual Marc Guehi di bulan Januari di transfer window, tapi dengan harga yang tidak sampai 35 juta pound seperti yang sekarang. Kalau terjadi dia pindah ke Liverpool, mungkin akan di bawah, bisa aja di antara 20 bisa terjadi, akan jauh turun. Atau Liverpool bersabar menunggu sampai tahun depan, sehingga terjadi transfer yang free agent. Jadi bagi Palace mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa lagi kalau memang Marc Guehi menginginkan untuk pindah ke Liverpool. Tapi kalau bisa dikatakan dia sangat ingin pindah ke Liverpool, karena peluang untuk mengangkat trofi kan di beberapa ajang itu terbuka. Bukan saja di IPL, tapi di Carabao Cup, di Piala FA, di Liga Champions itu sangat terbuka bagi Marc Guehi. Itu juga yang diinginkan oleh Alexander Isak. Kenapa bisa datang ke Liverpool? Karena dia ingin mendapatkan trofi-trofi yang sudah di depan mata tentunya, dengan klub besar, klub yang punya nama besar sebagai tim terbaik di Inggris. Makanya mereka bisa datang, dan Liverpool pada musim ini itu memang sangat jor-joran ya, menggelontorkan uang, ambisi mereka dengan Arne Slot sebagai pelatih, dan mereka tentunya membidik beberapa gelar setelah musim lalu mereka gagal mengambil beberapa gelar kecuali hanya di IPL. Sekaranglah waktunya dengan pemain-pemain yang mewah yang mereka dapatkan, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mereka mendapatkan gelar-gelar yang mereka bidik, termasuk mempertahankan juara di IPL, meraih Piala FA, Carabao Cup, atau bahkan puncaknya di Liga Champions yang mereka gagal pada musim lalu ketika disingkirkan oleh PSG ya, dan akhirnya PSG menjadi juara. Jadi selamat datang untuk Alexander Isak, dan bersabarlah untuk bisa mendapatkan Marc Guehi yang batal di saat-saat akhir untuk mendatangkan pemain dari Crystal Palace tersebut. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.